Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bareng kami sahabat Puyuh Jambi. Pada kesempatan kali ini kami ingin sharing atau juga menjawab pertanyaan dari beberapa orang yang mengatakan di mana kita dapat menjual hasil produksi atau menjual telur puyuh. Sedangkan kalau kita berternak puyuh atau apapun itu usaha yang menghasilkan bahan baku atau bahan pokok lainnya, itu kita harus tahu dulu di mana tempat menjual atau tahu terlebih dahulu di mana tempat pembuangan agar stok tidak menumpuk, agar rotasi atau perjalanan rotasi modal tetap berjalan dan juga mendapat keuntungan yang besar. Nah, untuk teman-teman peternak pemula, inilah 9 tempat yang sudah kami rekap, yang sudah kami catat berdasarkan tempat yang biasa kami jual, ya, berdasarkan tempat yang biasa kami menjual telur puyuh. Ada 9 tempat di mana teman-teman silakan pilih atau menjadi ke-9-9-nya tempat teman-teman menjual hasil produksi atau menjual telur puyuh teman-teman. Di mana target pasar kita, pasar atau tempat kita menjual itu, yang pertama tempatnya itu di penjualan atau pengepul telur. Nah, teman-teman silakan di kota teman-teman silakan cari di mana tempat kita di mana tempat pengepul telur, tempat di mana gudang telur yang menerima jual dan beli telur. Di situ juga ada telur ayam, telur bebek, telur ayam kampung, dan juga telur puyuh. Mereka pasti menyetok dan juga mesti menerima dan juga menjual. Itu tempat yang pertama. Silakan teman-teman, dan pasti di kota teman-teman pasti ada pengepul telur. Dan di situ juga kita bisa menjadi tempat penjualan. Hanya saja kenapa kita nggak tahu kalau ada pengepul, karena kita juga belum tahu aja gitu, dan karena kita belum mencari. Nah, mulai dari sekarang untuk teman-teman yang ingin membuka ternak puyuh petelur, cari di mana penjual atau di mana pengepul telur. Itu tempat target pasar kita yang pertama. Yang kedua itu pedagang pasar konvensional. Pedagang pasar konvensional itu baik pengecer maupun grosir. Nah, artinya teman-teman silakan datang ke penjual atau ke pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional maupun pasar mall, ya. Mau mall ataupun pasar tradisional, silakan teman-teman datang ke situ, tawarkan telur puyuh teman-teman. Datang aja ke situ, tawarkan dengan harga yang sesuai, yang tetap menguntungkan teman-teman, karena mereka juga bakal dijual dengan harga eceran ataupun grosir. Itu tempat yang kedua, itu target pasar kita, pedagang di pasar konvensional maupun pengecer, ya, ataupun grosir. Silakan teman-teman cari di daerahnya masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, supplier pasar modern. Nah, pasar modern ini ya seperti mall. Nah, kita cari supplier yang menjual atau mengisi produk telur puyuh ke pasar tradisional itu, kepada pasar modern itu, ya. Kita cari di mana pengepulnya, pasti ada di daerah teman-teman, tinggal dicari aja. Kita bisa cari dari Maps atau dari manapun juga, dari teman-teman yang lain. Silakan tanya kepada orang-orang yang biasa jalan-jalan, seperti taksi online. Nah, itu silakan teman-teman tanya, pasti dia tahu di mana tempat-tempat yang kita nggak tahu, karena mereka sedikit banyaknya pasti pernah ada yang datang atau mengantarkan orderan ke tempat-tempat yang kita tahu, seperti supplier pasar modern ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, penjual jajanan. Penjual jajanan ini, jajanan anak-anak ini, jajanan anak-anak sekolah, itu seperti penjual bakso bakar. Kalau di daerah kami, bakso bakarnya itu menggunakan telur puyuh, ada telur puyuhnya di situ. Jadi itu juga bisa jadi target pasar kita. Kita jual dengan harga di bawah pasar. Biasa dia beli di harga pasar tradisional, misalnya dia belinya di angka 40.000, dan kita jual di angka 37 atau 38.000, dan kita siap mengantar. Pasti pedagang jajanan bakso bakar bakal berpindah langganan ke kita. Terus yang berikutnya, yang kelima, itu penjual kuliner seperti penjual bakso. Nah,
Untuk penjual bakso ini sudah pasti pakai telur, tapi tergantung telurnya telur ayam atau telur puyuh. Nah, cari di mana penjual bakso itu yang menjual memakai telur puyuh dan tawarkan, karena pengalaman di daerah saya atau teman-teman yang lain yang beternak puyuh di sini, mereka menjualnya ke pedagang bakso dan itu bisa hampir 10 piring per hari itu yang didapat. Yang berikutnya yang keenam itu angkringan, penjual angkringan. Nah, di kota teman-teman dimanapun itu pasti ada angkringan, dan angkringan itu yang biasa kita nongkrong di angkringan pasti dia menjual sate telur puyuh yang isi 3, isi 4 ataupun isi 5. Coba bayangkan kalau sehari itu mereka bisa menghabiskan 3 piring, 4 piring telur puyuh saat dalam satu malam. Itu untuk satu angkringan. Anggaplah 2 piring per angkringan dalam per hari. Tapi bagaimana kalau kita punya langganan 10 angkringan, artinya sudah mencapaikan hampir 20 piring per hari kita jual ke angkringan gitu, dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Ya, harga di pasar misalnya di harganya seperti yang tadi 40.000, kita jual 37, 38, kita antar ke lokasi mereka jualan, mereka pasti pindah ke kita, mereka pasti menjadi langganan kita. Itu yang ketujuh itu catering yang menyediakan menu masakan olahan telur puyuh. Pasti banyak pasti banyak catering, pasti ada ya, walaupun nggak banyak pasti ada catering yang menjual atau menyediakan menu olahan telur puyuh. Pasti untuk acara nikahan, acara akikah dan lain-lain, mereka pasti menggunakan, kalau mereka menyediakan menu telur puyuh, nah kita tawarkan kepada catering gitu. Catering itu kalau mereka sekali ngolah masak itu, anggaplah mereka dapat beli dengan kita itu 5 piring, 6 piring itu untuk satu catering. Coba kalau kita punya langganan 4 atau 5 catering, artinya satu hari itu mereka ngambilnya 5 satu catering. Kalau punya 5 artinya sudah 25 piring yang kita jual ke langganan kita di catering. Jadi carilah catering di daerah teman-teman. Itu yang ke-7, target pasar kita yang ke-7. Nah, target pasar kita berikutnya ini yang ke-8. Yang ke-8 ini toko sayur yang ada di rumah-rumahan, di perumahan, di komplek-komplek, pasti ada toko sayur. Nah, di situ teman-teman bisa jual. Nah, kalau satu toko sayur itu mengambil 3 piring atau 2 piring per hari, kalau kita punya langganan 6, 7 ataupun 10 langganan toko sayur, dikalikan 2 piring itu sudah hampir ya setidaknya 10 piring per hari yang bisa kita jual ke toko sayur. Nah, lumayan ya, 10 piring ke 5 toko sayur. Toko sayur itu nggak jauh-jauh tempatnya, pasti berdekatan. Ya paling dari komplek ini ke komplek ini, komplek satu ke komplek satunya lagi, itu juga nggak jauh, kita juga nggak jauh ngantarnya. Itu target, salah satu menjadi target pasar kita. Dan juga target pasar kita yang ke-9 itu masyarakat atau pembeli langsung, tetangga kita, orang-orang teman kita, kenalan kita, orang-orang yang ya dari teman ke teman, itu mereka biasa bisa kita tawarkan dan mereka juga bisa beli ke kita langsung per piring, per 50 butir. Itu juga menjadi target pasar, walaupun kita nggak sebesar seperti di 8 target pasar yang sebelumnya yang saya sebutkan tadi itu, tapi nggak apa-apa, itu sekedar untuk tambah-tambahan ke pasar, ke target ke pembelinya langsung. Nah, jadi untuk teman-teman di sini itulah 9 target pasar kita. 9 target pasar kita untuk teman-teman peternak pemula. Nggak usah takut di mana kita mau jual telur puyuh atau di mana target pasar kita untuk memasarkan atau menjual telur puyuh kita. Teman-teman silakan cari tempat dari 9 yang saya sebutkan tadi. Insya Allah setiap hari teman-teman kekurangan dari permintaan. Kalau kita masih peternak baru yang bisa menyediakan 5 piring 6 piring per hari, kalau kita punya langganan 9 tempat yang saya sebutkan tadi, insya Allah teman-teman bakal
kekurangan stok, dan langganan teman-teman pasti banyak peminatnya, banyak yang minta, dan kita kekurangan stok untuk menyediakan pelangganan kita. Untuk teman-teman pemula, silakan cari tempat 9 target pasar kita tadi. Semoga ini menjadi informasi yang baik untuk kita semua. Cukup sampai di sini videonya. Untuk teman-teman, untuk yang belum subscribe, mohon untuk di subscribe terlebih dahulu, di like, di komentar. Untuk yang ingin sharing, silakan sharing, atau ingin bertanya yang bisa kami jawab, insya Allah kami jawab. Nah, untuk teman-teman, silakan bagikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang. Semoga video ini bisa memberikan ilmu pengetahuan untuk para peternak yang lainnya. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini videonya. Terima kasih.